Kejayaan peradaban Islam itu bagaikan superhero yang menyelamatkan dunia dengan ilmu kedokteran, sains, fisika, dan matematika. Para ilmuwan Muslim ini kayak Avengers di dunia pengetahuan. Coba deh, bayangkan seberapa banyak penemuan mereka yang masih kita gunakan sampai sekarang. Mereka kayak orang yang selalu berhasil menemukan remote TV yang hilang, padahal kita udah nyari seharian. Tapi, nggak semua cerita superhero itu bahagia, guys. Walaupun sejarah mencatat kejayaan, sekarang banyak negara Muslim yang terjebak dalam kemiskinan. Seolah-olah kita lagi main level game yang susah banget. Maka, ini jadi tantangan besar bagi umat Muslim untuk bangkit dan mengembangkan potensi yang seharusnya bisa jadi superpower mereka. Sekarang, ada hal penting yang perlu kita bicarakan, kritik terhadap pola pikir umat Muslim saat ini. Kadang, pola pikir yang salah itu bikin kita salah kaprah tentang ajaran agama, kayak saat kita salah kira makanan pedas itu enak, padahal ternyata bikin perut mules. Jadi, kita perlu pikir-pikir lagi, biar nggak terjebak dalam kesalahpahaman. Kemiskinan seringkali jadi alasan orang-orang buat menghindari introspeksi diri, dan ada yang percaya kalau hidup miskin itu semacam tiket gratis ke surga. Serius deh, beberapa orang beranggapan, senyum pahit saat makan nasi sama kecap itu buat jadi lebih dekat dengan Tuhan. Padahal, siapa sih yang pengen hidup melarat selamanya? Kita bisa kok berdoa sambil cari kerja lebih baik. Nah, di sisi lain, ada fenomena unik. Terkadang, orang yang hidup miskin nekat melakukan hal-hal kriminal, kayak mencuri dari warung. Kadang, tekanan finansial bisa bikin orang bertindak di luar nalar. Ini membuktikan bahwa kemiskinan bukan sekadar alasan, tapi bisa bikin orang terjerumus ke jalan yang salah. Jadi, jangan sekali-sekali menganggap remeh situasi ini, ya. Di Indonesia, jualan agama itu lagi booming, loh. Banyak produk biasa dipasarkan dengan embel-embel agama. Mungkin mereka pikir, kalau ada embel-embel agama, pasti laku keras. Ini menunjukkan bahwa masih ada orang yang bisa dieksploitasi lewat kebodohan dan kepercayaan mereka. Jangan sampai kita jadi korban penipuan semacam ini, ya. Banyak yang putus harapan, lalu mencari pelarian lewat agama. Tapi, sayangnya, ada oknum yang memanfaatkan momen ini untuk kepentingan pribadi. Jadi, hari-hari guys, masyarakat kita terbukti sangat rentan, kayak superhero yang tiba-tiba kehilangan kekuatannya karena kehabisan baterai. Nah, sejarah Nabi Muhammad adalah contoh yang keren. Kekayaan itu sebenarnya nggak dilarang dalam Islam, yang penting adalah cara kita menggunakannya. Kaya, asal jangan pelit ya. Harta bisa jadi alat untuk berbuat baik, bukan kayak alat untuk balas dendam ke mantan. Jangan salah, banyak orang beranggapan kekayaan itu identik dengan kejahatan. Padahal, Islam menekankan pentingnya hidup yang cukup. Kita perlu luruskan anggapan keliru ini. Uang tidak membuat kita jahat, asal kita tahu caranya berbuat baik. Sayangnya, kemiskinan dan keterbatasan akses ilmu membuat umat Muslim susah buat jalan-jalan ke pengetahuan yang lebih luas. Jadinya, mereka terhambat untuk mendalami ajaran agama secara lebih mendalam, seperti belajarnya siput yang terlalu malas untuk bergerak. Terkadang, penekanan berlebihan pada ilmu agama bikin kita meremehkan ilmu dunia. Akibatnya, kita jadi kurang bisa bersaing dengan negara lain. Kayak orang yang terlalu fokus main game, sampai-sampai lupa buat belajar. Nah, doktrin yang menjauhkan umat Muslim dari sains itu bisa bikin ketakutan terhadap ilmu pengetahuan. Jadi, banyak dari mereka yang nggak siap menghadapi tantangan zaman modern. Kayak kucing yang takut sama air. Harusnya kita lebih berani dan siap berpetualang di dunia ilmu pengetahuan.